Shalom, puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-12 yang bertajuk Iman dan Perjanjian Baru. Untuk memulai pembelajaran kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di syurga, terima kasih karena Engkau hadir bersama dengan kami di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih karena Anda terus bersama dengan saya di dalam pembelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Nah saudara, pelajaran kita hari ini bertajuk Iman dan Perjanjian Baru. Yang menjadi pertanyaan keseluruhan Sekolah Sabat kita ialah, mengapakah keselamatan harus merupakan satu pemberian? Mengapakah hanya seorang yang setara dengan Tuhan yang dapat menyelamatkan jiwa kita? Apakah yang menjadikan Abraham sebagai wakil iman yang baik? Apa artinya bahwa kebenaran dihitung atau dikreditkan kepada kita? Dan bagaimanakah kita dapat membuat janji dan harapan yang terdapat di salib sebagai milik kita? Seperti biasa saudara, di screen Anda melihat ayat-ayat Alkitab yang pastinya akan menolong kita di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita minggu ini. Galatia 3 ayat 11, ayat hafalan kita berbunyi demikian. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Apa peranan iman dalam perjanjian kekal? Perjanjian kekal adalah komitmen Tuhan untuk memberi kita keselamatan, sehingga memulihkan hubungan kita dengan Dia yang telah hilang di Eden. Bahagian kita, bahagian saudara, dalam perjanjian ini adalah untuk menjadi benar. Artinya apa? Untuk memenuhi apa yang Tuhan minta dari kita. Namun, kita tidak akan pernah dapat melakukannya sendirian. Perkara itu adalah berkat kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui iman. Di screen saudara adalah 5 topik pembahasan atau pembelajaran kita pada minggu ini. Kita langsung ke topik yang pertama, yaitu keselamatan hanya oleh iman, yang merupakan pantulan yang berlaku di Kalvari. Apakah ada cara lain supaya kita selamat? Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, keselamatan hanya oleh iman. Salib adalah jantung dari perjanjian kekal. Tanpa salib tidak akan ada perjanjian, pengharapan, atau keselamatan. Yesus mempertaruhkan segalanya dengan menerima hukuman yang patut kita terima. Kasihnya lebih kuat dari kematian. Dia menerima perpisahan kekal dari Bapa karena Dia mengasihi Anda dan saya. Dia memeteraikan perjanjian dengan pengorbanannya. Kita hanya perlu melakukan satu hal untuk menjadi bahagian dalam perjanjian kekal itu, yaitu kita percaya atau kita bertobat. Kita akan diselamatkan jika kita menerima dengan iman bahwa Yesus mati menggantikan kita di kayu salib. Seterusnya topik yang kedua, yaitu harga keselamatan itu. Yesus menjadi korban. Mengapa Yesus? Bagaimana ini Yesus lakukan? 1 Yohanes 5:11 mengatakan, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Saudara, keselamatan itu cuma-cuma. Yesaya 55 dan Roma 6. Bagaimana ini percuma? Ia percuma bagi kita karena bukan kita yang membayarnya. Siapa membayar keselamatan kita itu? Yesus Kristus. Dengan cara apa?
kematiannya di kayu salib. Inilah harga atau nilai keselamatan itu. Yesus menyelamatkan kita dari hamba dosa dan kematian dengan secara sukarela, menumpahkan darahnya yang mahal di Kalvari. Yesus adalah satu-satunya yang memiliki hidup di dalam dirinya sendiri. Hidup setiap orang bergantung kepada Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Oleh sebab itu, tidak ada makhluk ciptaan, bahkan para malaikat, dapat mati dalam kematian kekal menggantikan kita. Topik yang ketiga, yaitu kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. Contoh pembelajaran kita adalah Abraham. Apa pengajaran tentang iman yang ada pada Abraham? Kejadian 15 ayat 6 katakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ayat ini tetap menjadi salah satu penyataan yang paling mendalam di seluruh Alkitab, bahwa kebenaran hanya berdasarkan iman. Kutipan ini digunakan 2 kali oleh Paulus dan sekali oleh Yakobus sebagai contoh keselamatan oleh iman. Dalam Roma 4, Galatia 3, dan Yakobus 2. Bagaimana mungkin Tuhan menganggap Abraham benar jika sebenarnya bukanlah demikian? Abraham percaya pada hal yang tidak dapat dipercaya. Dia percaya janji Tuhan bahwa dia akan memiliki seorang anak laki-laki, meskipun hal itu tidak mungkin secara fisikal. Tuhan menganggap Abraham benar karena tindakan imannya itu. Namun, satu saat dia gagal dengan mengambil Hagar dan berbohong tentang hubungannya dengan Sarah. Kejadian 16, Kejadian 20. Seterusnya yang keempat, kebenaran yang diperhitungkan oleh iman. Sekali lagi kita melihat dalam diri Abraham, iman Abraham. Apalagi yang kita boleh pelajari tentang iman Abraham? Roma 4 ayat 5 mengatakan, tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Pembenaran, yaitu menjadi orang benar, adalah tindakan iman bagi orang percaya dan tindakan kasih karunia Tuhan. Kita tidak dapat membawa pekerjaan atau usaha kita sendiri. Kebenaran apapun di hadapan Tuhan akan membuat kita benar. Iman kita diperhitungkan menjadi kebenaran. Apa artinya? Artinya kita dianggap benar meskipun sebenarnya tidak, sehingga kita dapat masuk dalam kerajaan surga. Kita dianggap benar karena kebenaran Kristus dipakaikan kepada kita. Pembenaran ini menghasilkan pengudusan di dalam kasih, penurutan, pengembangan karakter. Tidak peduli seberapa suci kita, oleh iman kita adalah orang benar di hadapan Tuhan. Yang terakhir, topik yang kelima, imani pemberian Tuhan. Bagaimana kita mengimani pemberian Tuhan itu? 2 Korintus 1 ayat 20 mengatakan, sebab Kristus adalah Ia bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Perjanjian itu didasarkan pada kesetiaan janji-janji Allah. Jika kita mengklaim janji-janji itu dengan iman, itu boleh menjadikan hidup kita lebih baik. Kita tidak perlu menunggu saat-saat maut datang untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Karena kalau kita membaca ayat-ayat yang dipaparkan di screen dalam Roma 5, Mazmur 34, Matius 11, dan Filipi 2, itu menerangkan kepada kita tentang keselamatan. Jaminan keselamatan kita membawa kedamaian bagi kita. Kita senang mengetahui bahwa kita dapat mempercayai Tuhan. Tidak ada yang terlalu berat bagi kita jika kita percaya kepada Yesus. Kita dapat mengikuti teladan Yesus dengan iman. Pena Inspirasi juga menjelaskan kepada kita. Kebenaran adalah ketaatan pada hukum. Hukum menuntut kebenaran, dan orang berdosa ini berhutang pada hukum. Tetapi dia tidak mampu memberikannya.
Satu-satunya cara di mana dia dapat mencapai kebenaran adalah melalui iman. Dengan iman, ia dapat membawa kepada Allah jasa-jasa Kristus, dan Tuhan menempatkan ketaatan anaknya pada catatan orang berdosa. Kebenaran Kristus diterima menggantikan kegagalan manusia. Dan Allah menerima, mengampuni, membenarkan jiwa yang bertobat, percaya, memperlakukan dia seolah-olah dia benar, dan mengasihi dia seperti dia mengasihi anaknya. Inilah bagaimana iman dianggap sebagai kebenaran, dan jiwa yang diampuni pergi dari kasih karunia ke kasih karunia, dari terang ke terang yang lebih besar. Jadi saudara, dari pelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan bahwa perjanjian lama, perjanjian baru, Yesus telah membayar harga yang kita harus bayar kepada Tuhan karena melanggar hukum kudusnya. Jadi, sekarang kita boleh berdiri suci di mata Tuhan. Percaya, bertobat, dan tetap setia sampai akhir. Inilah cara mempertahankan keselamatan itu. Semoga saudara, ringkasan pelajaran sekolah sahabat pada minggu ini boleh membantu kita di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena menyertai kami, menolong kami di dalam pembelajaran sekolah sahabat kami pada minggu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.